Pernahkah kalian bermain monopoli? Untuk dapat bermain monopoli, kalian harus melempar dadu. Angka yang kemungkinan muncul merupakan jumlah jalan yang harus ditempuh oleh pelempar dadu. Pelemparan dadu bermata 6 pada permainan monopoli ini akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kemungkinan keluar angka tertentu pada pelemparan dadu bermata 6 adalah salah satu contoh dari banyak contoh penerapan materi matematika peluang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain dari peluang pada kehidupan sehari-hari adalah pelemparan uang koin. Pada saat pelemparan koin, ada dua buah kemungkinan mengenai sisi yang muncul. Sisi pertama adalah sisi angka dan sisi kedua adalah sisi gambar. Tahukah kalian, pada umumnya peluang berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan 0 kurang dari sama dengan peluang terjadinya kejadian A kurang dari sama dengan 1. Dalam peluang matematika ini memiliki 4 istilah. Pertama, percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah setiap kegiatan yang menghasilkan data. Contoh, percobaan melambungkan sebuah mata uang logam atau dadu. Setiap percobaan memiliki beberapa kemungkinan hasil. Kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ketiga, titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Keempat, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Baik, kita masuk ke penjelasan peluang suatu kejadian. Nah, di mana peluang suatu kejadian ini terdiri dari 4. Yang pertama itu menentukan peluang dengan pendekatan frekuensi relatif atau nisbi. Yang kedua itu menentukan peluang dengan menggunakan ruang sampel. Dan yang ketiga itu menentukan peluang komplemen suatu kejadian. Dan yang terakhir itu, yang keempat itu menentukan frekuensi harapan. Pertama, kita masuk terlebih dahulu menentukan peluang dengan pendekatan frekuensi relatif atau nisbi. Nah, di mana menentukan peluang dengan pendekatan frekuensi relatif atau nisbi itu menggunakan rumus frekuensi relatif muncul kejadian sama dengan banyak kejadian dibagi dengan banyak percobaan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua itu menentukan peluang dengan menggunakan ruang sampel. Nah, di mana apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus berikut ini. PA sama dengan NA per NS, di mana keterangannya itu NA itu banyak anggota kejadian A dan NS itu banyak ruang sampel. Kita masuk ke contoh soalnya. Dua buah dadu berangka dilambungkan bersama-sama. Tentukanlah yang pertama itu tentukan ruang sampel, yang kedua itu tentukan nilai peluang muncul kedua dadu berjumlah bilangan prima. Kita ke penyelesaiannya. Baik, kita jawab yang pertama terlebih dahulu, yaitu ruang sampel. Nah, di mana teman-teman bisa lihat tabel berikut ini. Dadu pertama dan dadu kedua. Dadu pertama itu ke bawah dan dadu kedua itu ke samping. Nah, di mana pelemparannya kan secara bersama. Jadi, dadu pertama dan dadu kedua, maka 1, ini dadu pertama 1, dadu kedua 1, maka 1,1.
dadu pertama 2, dadu kedua 1. Jadi 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Nah, selanjutnya dadu pertama dan dadu kedua 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, dan 6,2 sampai seterusnya. Nah, di mana banyak anggota kejadian A-nya itu yaitu 36. Karena kan dadu pertamanya itu kan 6 dan dadu keduanya itu 6, maka 6 dikuadratkan yaitu 6 dikali 6, 36. Selanjutnya kita jawab yang keduanya, itu menentukan peluang muncul kedua dadu berjumlah bilangan prima, yaitu di mana kedua mata dadu berjumlah bilangan prima ya adalah K sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 1,4, 4,1, 2,3, 3,2, 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,3, 5,6, 6,5, yaitu semuanya ada 15, maka NA-nya itu 15, di mana NA-nya itu kan banyak anggota kejadian A yaitu 15. Selanjutnya kita ke rumusnya langsung. PA sama dengan NK per NS, di mana NK-nya tadi kan 15 dan NS-nya itu 36. NK ini sama aja dengan NA. Jadi kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3 yaitu 15 dibagi 3, 5, 36 dibagi 3 yaitu 12, maka hasilnya 5 per 12. Selanjutnya, yang ketiga itu menentukan peluang komplement suatu kejadian. Nah, di mana kejadian A komplement adalah komplement kejadian A, maka PA ditambah PA komplement sama dengan 1, atau PA komplement sama dengan 1 dikurang PA, di mana keterangannya itu PA itu adalah peluang kejadian A dan PA pangkat C itu adalah peluang komplement kejadian A atau peluang kejadian bukan A. Kita masuk ke contoh soalnya. Peluang hari ini turun hujan adalah 0,72. Berapa peluang hari ini tidak turun hujan? Kita ke penyelesaiannya langsung, di mana kita misalkan A itu kejadian hari ini turun hujan dan PA itu 0,72 dan A pangkat C itu adalah kejadian hari ini tidak turun hujan. Maka kita langsung ke rumusnya. PA komplement sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 0,72, hasilnya 0,28. Sekarang bagaimana cara menentukan frekuensi harapan? Nah, sebelumnya, apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan suatu kejadian ialah frekuensi yang diharapkan terjadinya kejadian tersebut selama N percobaan tersebut. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai berikut. FHA sama dengan N kali PA. Dalam hal ini, N merupakan banyak percobaan dan PA merupakan peluang terjadinya kejadian A. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. 2 buah dadu dilemparkan sebanyak 144 kali. Berapakah frekuensi harapan muncul 2 mata dadu yang jumlahnya 7? Nah, langsung saja kita jawab. Nah, seperti kita ketahui, rumus PA adalah NA per NS, dan rumus FKA sama dengan PA kali N. Nah, sedangkan N-nya itu adalah 144. NS-nya sama dengan 36. Nah, 36 ini didapat dari 6 pangkat 2, jumlah mata dadu. A merupakan kejadian muncul 2 mata dadu yang berjumlah 7. NA sama dengan 6, dan PA sama dengan 6 per 36. Sama-sama kita bagi 6 sama dengan 1 per 6. FHA sama dengan 1 per 6 kali 144. Maka didapatlah
hasilnya 24 kali. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada tabel ruang sampel ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk merupakan kejadian yang memiliki lebih satu titik sampel. Suatu kejadian majemuk dapat terbentuk dari kejadian-kejadian yang sederhana. Juga dengan menggunakan operasi atau himpunan, suatu kejadian majemuk dapat dibentuk dari dua majemuk lain. Nah, yang pertama, peluang gabungan dua kejadian. Misalkan A dan B adalah dua kejadian pada sampel S. Gabungan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B. Gabungan kejadian A dan B dapat digambarkan dalam diagram Venn sebagai berikut. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar diagram Venn ini. Nah, peluang kejadian A atau B dirumuskan sebagai berikut. PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Nah, dengan keterangan PA gabung B merupakan peluang kejadian A atau B, dan PA merupakan peluang kejadian A. PB merupakan peluang kejadian B, dan PA irisan B merupakan peluang kejadian A dan B. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui dadu berisi 6. Tentukan peluang kejadian di mana pelemparan satu kali muncul angka adalah bilangan genap atau bilangan prima. Nah, langsung saja kita jawab. PA sama dengan bilangan genap 2, 4, 6 sama dengan 3/6. Sama-sama kita bagi 3, maka didapatlah hasilnya 1/2. PB sama dengan bilangan prima 2, 3, dan 5. 3/6 sama dengan 1/2. PA irisan B merupakan bilangan genap dan prima 2 sama dengan 1/6. Nah, langsung saja kita masukkan rumus. PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Nah, setengah ditambah setengah sama dengan 1/2 ditambah 1/2 kurang 1/6 sama dengan 1 kurang 1/6. Maka didapatlah hasilnya 5/6. Baiklah, masih dalam pembahasan mengenai peluang kejadian majemuk, yaitu kita lanjutkan. Selanjutnya itu yang kedua, peluang gabungan dua kejadian saling asing atau saling lepas. Sebuah dadu seimbang dilempar ke atas. Misalkan A adalah kejadian muncul dadu bermata ganjil dan B adalah kejadian yang muncul mata berdadu genap. Kejadian A dan B merupakan kejadian saling lepas sebab irisan dari dua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. Jadi gambar tersebut adalah gambar diagram Venn untuk peluang gabungan dua kejadian saling asing atau saling lepas. Peluang kejadian A dan kejadian B. Kejadian A dan kejadian B ini sama dengan himpunan kosong. Adapun rumusnya yaitu peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Artinya pada dua kejadian A dan kejadian B yang saling lepas, peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B adalah penjumlahan peluang dua kejadian tersebut. Adapun contoh soalnya, yaitu diketahui sebuah dadu berisi 6 dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap atau bilangan kelipatan 5. Dijawab, diketahui peluang kejadian A itu adalah bilangan genap yang berisi 2, 4, dan 6.
sama dengan 3/6. Kenapa 3/6? Karena 3-nya ini bilangan genapnya ada 3. Dan per 6-nya ini sebuah dadu berisi 6. Jika kita kecilkan, kita sama-sama bagi 3, maka didapatlah 1/2. Lalu selanjutnya itu diketahui peluang kejadian B sama dengan bilangan kelipatan 5, yaitu 5. Bilangan kelipatan 5-nya ini ada 1, jadi sama dengan 1/6. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Setelah kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi. Jadi, sama dengan 3/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6. Lalu kita sederhanakan lagi atau kita kecilkan lagi, sama-sama dibagi 2 sehingga didapatlah 2/3. Jadi peluang munculnya bilangan genap atau bilangan kelipatan 5 itu ialah 2/3. Lalu yang ketiga, itu peluang gabungan dua kejadian yang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut dua kejadian yang saling bebas jika kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak terpengaruh oleh kejadian A. Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka berlaku peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Sebaliknya, jika peluang kejadian A dan kejadian B tidak sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B, maka kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas. Adapun contoh soalnya, yaitu pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu ialah dijawab. Diketahui peluang kejadian A sama dengan peluang muncul gambar pada koin, yaitu 1/2. Lalu peluang kejadian B, peluang muncul mata dadu ganjil pada dadu, yaitu 3/6. Kenapa 3/6? Karena mata dadu pada ganjil itu yaitu 1, 3, dan 5. Berarti ada 3, berarti 3/6. Jika kita kecilkan, sama-sama bagi 3, maka didapatlah 1/2. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil pada dadu ialah 1/4. Lalu yang keempat itu peluang kejadian bersyarat. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dalam ruang sampel S. Kejadian A dengan syarat B adalah kejadian dengan munculnya A dengan syarat kejadian B muncul lebih dulu. Kejadian A dan dengan syarat B ditulis A garis B. Sedangkan kejadian B dengan syarat A ditulis kebalikannya, yaitu B garis A. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B muncul lebih dulu adalah peluang kejadian A dengan syarat kejadian B muncul lebih dulu sama dengan peluang kejadian A dan kejadian B dibagi peluang kejadian B dengan peluang kejadian B lebih besar dari 0. Lalu peluang kejadian B dengan syarat kejadian A muncul lebih dulu adalah peluang kejadian B dengan syarat kejadian A muncul lebih dulu sama dengan peluang kejadian A dan kejadian B dibagi peluang kejadian A dengan peluang kejadian A lebih besar dari 0.
berikut dengan aturan perkalian untuk kejadian bersyarat. Jika kejadian A dan kejadian B adalah dua kejadian bersyarat, peluang kejadian A dan B adalah peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian B dikali peluang kejadian A dengan syarat kejadian B muncul lebih dulu. Peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat kejadian A muncul lebih dulu. Adapun contoh soalnya, dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Dijawab, yang diketahui itu peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, yaitu 5,5 dan 5,6, sama dengan 2/36. Lalu peluang kejadian B sama dengan peluang dadu pertama 5, yaitu 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6, sama dengan 6/36. Jadi, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B muncul lebih dulu sama dengan peluang kejadian A dan kejadian B dibagi peluang kejadian B, sama dengan kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 2/36 dibagi 6/36 sama dengan 2/6. Jadi, peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5 ialah 2/6.